Tepat setelah Gao Qisheng pergi, Gao Qiqiang melihat Lei Jiyun yang dibentuk oleh Chen Ping, matanya menjadi semakin bingung. Lei Jiyun yang aneh, mungkinkah? Tiba-tiba, mata Gao Qiqiang meledak dengan cahaya cemerlang. Penatua hebat, Gao Qiqiang berteriak keras. Tetua Agung dengan cepat mendekati Gao Qiqiang, dan berkata dengan gugup, "Patriark, apa perintahmu?" Tetua Agung belum pernah melihat Gao Qiqiang begitu bersemangat sebelumnya. "Beritahu semua orang di keluarga Gao, segera keluar dari kamar dan bawa ke halaman, kebetulan, kesempatan besar." Tubuh bersemangat Gao Qiqiang sedikit gemetar. Penatua Agung tampak bingung saat ini, dan bertanya dengan suara rendah, "Patriark, kesempatan apa yang kamu miliki?" Segera, Tetua Agung meminta semua orang di keluarga Gao untuk meninggalkan ruangan dan berdiri di halaman. Dan Gao Qisheng tidak terkecuali, dia masih mengomel dengan sangat enggan, "Apakah kakak tertua gila, mengapa dia tidak bisa tinggal di kamar jika dia begitu baik?" Dia juga mengatakan bahwa ada peluang besar, di mana peluang besar. Tidak hanya Gao Qisheng, bahkan seluruh keluarga Gao membicarakannya, tidak tahu apa yang terjadi pada Gao Qiqiang, apalagi di mana peluang besar itu. Saat semua orang sedang berdiskusi, tiba-tiba ada ledakan. Gemuruh. Lei Jiyun yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya mengeluarkan guntur pertama. Guntur langit dikelilingi oleh kilat, dan itu menghantam halaman Chen Ping dengan ganas dalam sekejap. Melihat bencana petir ini, hati semua orang sedikit gemetar. Dan ketika Chen Ping disambar petir pertama, matanya tiba-tiba terbuka, dan seluruh tubuhnya langsung terangkat ke udara, tubuhnya melayang di udara. Lei Jie menyerang Chen Ping dengan keras, dan dalam sekejap, cahaya keemasan melintas di sekitar Chen Ping. Segera setelah itu, bencana guntur kedua juga datang dalam sekejap, tanpa memberi Chen Ping kesempatan untuk bernafas. Bencana petir ini langsung menghancurkan semua pakaian Chen Ping, dan lapisan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan Chen Ping tahu berapa banyak bencana guntur yang akan terjadi. Jika dia tidak bisa membawanya turun, semua upaya sebelumnya akan sia-sia, bukan saja kekuatannya tidak bertambah, tapi dia mungkin terluka dan kekuatannya akan mundur. Serangkaian malapetaka guntur menghantam tubuh Chen Ping tanpa henti, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Dan Chen Ping melayang di udara, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Bukankah ini keterlaluan? Berapa banyak bencana guntur yang ada? Bencana guntur ke-9, saya hitung, ini adalah bencana guntur ke-9. Alam Transcending Tribulation, saya khawatir dia tidak bisa mengatasinya, orang ini terlalu mesum. Semua orang di keluarga Gao berdiskusi, dan pada saat yang sama, mereka iri dengan tubuh Chen Ping yang kuat. Gao Qisheng, yang awalnya memandang rendah Chen Ping sama sekali, menatap Chen Ping saat ini, melihat Chen Ping dibombardir oleh badai, tanpa terguncang sedikit pun, ada pandangan kekaguman di matanya. Gao Qiqiang memiliki senyum di wajahnya, dan diam-diam menatap Chen Ping di udara. "Ada satu lagi, dan bencana guntur terakhir, aku yakin kamu bisa melawan." Gao Qiqiang bergumam pada dirinya sendiri. Tepat setelah kata-kata Gao Qiqiang jatuh, guntur ke-10 terdengar, dan guntur serta kilat menghantam Chen Ping dengan keras seperti ember. Kali ini, tubuh Chen Ping terus bergetar di udara. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. 10 kesengsaraan kilat, ini terlalu mesum. Terutama bencana guntur terakhir, guntur dan kilat setebal ember, saya khawatir semua orang yang hadir tidak tahan, dan pasti akan musnah oleh pengeboman. Tapi Chen Ping melawan, meskipun tubuh Chen Ping terus bergetar, dia masih bisa menahan badai terakhir. Tepuk. Saat semua orang menatap Chen Ping dengan kaget, tiba-tiba setetes hujan jatuh di wajah seseorang. Hujan. Jangan bicara omong kosong, ini paling utara, bagaimana bisa hujan kecuali salju? Ini benar-benar hujan. Hujan, lihat, sedang hujan. Hujan gerimis tiba-tiba turun dari langit. Semua orang di keluarga Gao berteriak, karena beberapa orang belum pernah melihat hujan. Lagi pula, iklim di sini sangat dingin. Bahkan jika ada hujan di langit, itu akan mengembun menjadi butiran salju. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa hujan? Gao Qisheng bingung dan mengulurkan tangannya untuk menangkap hujan.
Namun saat hujan turun di tangannya, hujan itu menghilang dalam sekejap, dan Gao Qisheng hanya merasakan gelombang aura berenang di tubuhnya. Ini, mata Gao Qisheng membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, Gao Qiqiang juga muncul di udara, menatap semua orang di keluarga Gao dan berkata, "Ini adalah kesempatanmu. Ini bukan hujan, tetapi cairan spiritual, yang dibentuk oleh kondensasi energi spiritual. Ini cairan spiritual ribuan kali lebih kuat dari energi spiritual, 2 kali lipat." Petik 2. Dengar, murid-murid keluarga Gao, segera berlatih di tempat dan serap cairan psikis yang diperoleh dengan susah payah. Setelah Gao Qiqiang mengatakan ini, semua orang di keluarga Gao sadar dan mengerti mengapa tiba-tiba turun hujan. Cairan spiritual bukanlah air hujan, bahkan pada suhu terendah sekalipun, tidak mungkin membeku. Semua orang di keluarga Gao duduk di tempat, mulai melakukan latihan, dan terus menyerap cairan spiritual yang jatuh dari langit. Di bawah langit yang dipenuhi cairan psikis, kekuatan semua orang di keluarga Gao meningkat pesat, bahkan beberapa anak keluarga Gao yang terluka pulih dari luka mereka dengan cepat. Gao Qiqiang menyaksikan kekuatan anggota keluarga Gao tumbuh pesat, dengan senyum puas di wajahnya. Terobosan seorang kultivator kelas 3 di alam komposit kecil benar-benar menarik 10 kesengsaraan petir dan hujan dari langit. "Ini keajaiban, keajaiban," kata Gao Qiqiang sambil menatap Chen Ping. Bisa jadi dia ketika dia melihat Chen Ping, dia langsung terpana. Karena setelah 10 bencana guntur, awan guntur belum menghilang, dan semakin tebal dan tebal. Apa yang terjadi di sini? Gao Qiqiang mengerutkan kening, hatinya merasa sedikit bingung. Mungkinkah masih ada bencana guntur? Gao Qiqiang tidak mengerti mengapa awan bencana guntur masih bertahan setelah 10 bencana guntur. Mungkinkah ada kesengsaraan kilat ke-11? Ini tidak mungkin. Jangan katakan bahwa Chen Ping, biksu kelas 3 di alam komposit, menerobos. Bahkan jika dia, seorang kultivator di alam kesengsaraan menerobos ke alam Mahayana, dia tetap tidak akan mampu menarik 11 kesengsaraan guntur, bukankah itu agak konyol? Gao Qiqiang merasakan kekuatan yang terkandung dalam Lei Jiyun, jadi dia buru-buru mengelak dan menjauh dari Chen Ping. Pada saat ini, tubuh Chen Ping melayang di udara, dan hatinya gelisah. Kesengsaraan guntur ke-10 diturunkan, tetapi tidak menembus peringkat keempat dari kondisi fit. Tapi sekarang awan bencana guntur belum hilang, saya tidak tahu apakah masih ada bencana guntur. Jika ada bencana guntur, Chen Ping tahu bahwa dia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Chen Ping nyaris tidak bisa menahan kesengsaraan guntur terakhir ini. Sekarang dia sudah kelelahan secara fisik dan mental, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dibombardir dan menghilang selama kesengsaraan guntur ke-10. Jika masih ada bencana petir ke-11, dia pasti akan musnah oleh pengeboman, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Sial, Tuhan, apakah ini menipuku? Chen Ping terus mengutuk dalam hatinya. Dia juga tidak menyangka bahwa terobosannya kali ini akan menarik bencana guntur yang begitu kuat. Pada saat ini, Gao Qiqiang sepertinya telah melihat rasa malu Chen Ping. Dia mengangkat telapak tangannya dengan ringan, dan napas besar menyelimuti Chen Ping dalam sekejap. Chen Ping melihat ke bawah dan menemukan bahwa Gao Qiqiang yang membantunya. Dengan bantuan Gao Qiqiang, Chen Ping tampaknya memiliki kepercayaan diri. Meskipun dia mengalami bencana guntur, jika ada bantuan dari luar, efek tempering dari bencana guntur tidak akan baik, tetapi itu lebih baik daripada dibombardir dan dihancurkan di abu. Gemuruh. Akhirnya, kesengsaraan guntur ke-11 dihasilkan, dan kemudian jatuh. Chen Ping mengertakkan gigi, dan mencoba yang terbaik untuk menahan sambaran petir ke-11. Ketika halilintar ke-11 menghantam Chen Ping, tubuh Chen Ping seakan tertusuk oleh ribuan petir, dan seluruh tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan. Dan Gao Qiqiang langsung dikirim terbang oleh kekuatan bencana guntur. Bahkan Gao Qiqiang, yang begitu kuat, dikirim terbang oleh kekuatan bencana guntur ke-11. Ini menunjukkan kekuatan bencana guntur terakhir. Chen Ping membuka matanya dan melihat sekeliling, dia menemukan bahwa sekelilingnya semuanya abu-abu, dan seluruh orang tampak dalam kekacauan. Mungkinkah aku telah musnah? Chen Ping menamparkan tubuhnya dengan keras, tidak merasakan apa-apa. Sudah berakhir, aku benar-benar mati,
Aku khawatir ini adalah sisa jiwaku. Chen Ping tampak tertekan. Kenapa aku mati seperti ini? Aku belum berdamai, aku belum berdamai. Petik 2. Aku masih belum tahu siapa ayahku. Aku belum menemukan Yuki, aku masih punya banyak wanita menungguku. Petik 2. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Teriak Chen Ping, tetapi tidak peduli seberapa keras Chen Ping mencoba, dia tidak bisa mengeluarkan suara, hanya tangisan di dalam hatinya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Chen Ping pasrah pada takdirnya. Dia berbaring dengan tenang, mengambang di ruang abu-abu. Pada saat ini, Gao Qiqiang menatap langit dengan keterkejutan di matanya. Lei Jiyun menghilang, tetapi Chen Ping juga menghilang, seolah-olah dia diteleportasi, atau menghilang begitu saja menjadi abu. Bagaimana? Perubahan mendadak ini membuat Gao Qiqiang mengerutkan kening. Gemuruh. Chen Ping, yang sedang berbaring di ruang abu-abu, tiba-tiba mendengar suara keras, dan kemudian ruang tempat dia berada mulai bergetar. Daluo Jindian perlahan melayang di depan Chen Ping. Melihat Daluo Jindian, Chen Ping menjadi bersemangat seketika, dan buru-buru berteriak pada Daluo Jindian, apakah saya tidak mati? Apakah saya tidak mati? Luo Jindian Agung berada di lautan pengetahuan Chen Ping, dan sekarang tiba-tiba muncul, membuktikan bahwa Chen Ping belum mati. Kecemerlangan warna-warni yang beriak bersinar dari Daluo Jindian, dan langsung menyinari tubuh Chen Ping, dan kemudian kecemerlangan menyebar dari kaki Chen Ping ke sekitarnya di mana cahaya lewat, ruang abu-abu mulai dihilangkan. Luo Jindian Agung perlahan menghilang, sementara kecemerlangan warna-warni di bawah kaki Chen Ping terus menyebar ke sekeliling, seolah-olah itu tidak terbatas. Apa yang terjadi di sini? Chen Ping tertegun, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Gao Qiang tiba-tiba menemukan bahwa Chen Ping, yang telah menghilang sebelumnya, telah muncul kali ini, tubuh Chen Ping memancarkan kecemerlangan warna-warni. Gao Qiqiang melompat, mendatangi Chen Ping, dan berbisik, Tuan Chen, Tuan Chen. Tetapi dia terus berteriak beberapa kali, tetapi Chen Ping tidak menanggapi. Meskipun matanya terbuka, dia tidak melakukannya terlihat cerah sama sekali. Gao Qiqiang mengerutkan kening, mengamati dengan cermat, dan akhirnya mengerti, perasaan ilahi langsung menembus tubuh Chen Ping. Chen Ping sedang linglung saat ini, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Gao Qiqiang muncul di depannya. Patriark Gao, apa yang terjadi di sini? Chen Ping sangat bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Nyatanya, Gao Qiqiang juga terlihat bingung. Chen Ping menghilang lalu muncul kembali, lalu tubuhnya dikelilingi oleh kecemerlangan warna-warni. Tak satu pun dari Gao Qiqiang ini yang tahu apa yang sedang terjadi, apalagi yang terjadi. Terutama pada saat Chen Ping menghilang, kemana dia pergi? Tuan Chen, saya tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana lautan kesadaran Anda menjadi seperti ini? Gao Qiqiang bingung, tidak mengerti mengapa lautan kesadaran Chen Ping berubah.